Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan mengupas tax basics atau dasar-dasar perpajakan yang mengupas perpajakan dengan cara Q&A atau tanya jawab. Kali ini kita akan menghitung pembahasan terkait dengan penghitungan PPh orang pribadi wanita yang menikah. Oke guys, jangan lupa subscribe ya. Baik, terima kasih sudah like and share. Selamat menyaksikan. Untuk menghitung PPh orang pribadi wanita menikah, guys, di sini kita harus lihat terlebih dahulu ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang PPh. Nah, Undang-Undang menyebutkan bahwa seluruh guys, penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah menikah pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu juga kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasi, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Oke, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Jadi maksudnya gini guys, bila wanita bekerja ya dan dia bekerja hanya dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21 dan tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Maka guys, di sini kan dibilang undang-undang bilang kecuali ya. Oke. Nah, oke. Itu tidak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya bila sebaliknya berarti. Oke. Diterima dari lebih dari satu pemberi kerja atau pekerjaan tersebut ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Jadi gimana dong? Kalau misalnya dia hanya dari satu pemberi kerja, ya, sudah dipotong 21, oke, tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Maka guys, si wanita tadi itu cukup hanya memberikan bukti pemotongan dari pemberi kerjanya, kemudian diserahkan kepada suami, nanti suaminya yang akan melampirkan bukti potong si istri tadi, si wanita menikah tersebut tadi, ya, kemudian sang suami hanya melampirkan diserahkan SPT-nya. Jadi tidak ada penghitungan kembali guys, tidak ada penghitungan kembali, tidak ada penggabungan penghasilan, artinya tidak ada penggabungan penghasilan antara si suami dengan si istri. Si istri cukup memberikan bukti potongnya, gitu ya, kepada suami. Nanti suaminya akan lapor ke negara dalam SPT-nya. Nah, sementara kalau misalnya lebih dari satu pemberi kerja, oke, ya, kemudian
pekerjaan tersebut ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka undang-undang PPH yang tadi itu, ya, seluruh penghasilan atau kerugian bagi suami yang telah menikah, ya, menjadi kerugian atau penghasilan dari suaminya. Nah, itulah yang dimaksud dengan penggabungan penghasilan, guys. Begitu ya. Jadi digabungkan nih antara penghasilan si istri dan si suami. Jadi kalau bisa dibilang memilih tax saving yang mana? Ya yang paling enak yang tadi. Satu pemberi kerja sudah dipotong PPh 21 dan pekerjaan itu dari sang istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas sang suami atau anggota keluarga lainnya. Nggak usah hitung-hitung lagi, guys. Paling gampang yang itu, guys. Oke, hanya sebagai pegawai satu pemberi kerja. Nah, selain itu, guys, ya, selain yang barusan tuh dari lebih dari satu pemberi kerja gitu ya. Kemudian ada hubungan usaha gitu ya. Ada lagi yang bisa menimbulkan adanya penggabungan penghasilan antara sang istri dengan sang suami dalam pernikahan. Jadi gini guys, dalam suatu peraturan pelaksana dari Undang-Undang PPH disebutkan bahwa dalam hal suami dan istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, ya, ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Oke. Kemudian guys, istri berkehendak memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Kemudian penghasilan dan kerugiannya dilaporkan dalam SPT tahunan masing-masing. Oke, jadi ada dua tadi ya, suami dan istri, oke, melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Istri berkehendak untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri, maka penghasilan dan kerugiannya dilakukan dalam SPT tahunan masing-masing. Artinya, suami dan istri ini wajib membuat dan melampirkan penghitungan PPh yang terutang berdasarkan penggabungan penghasilan itu. Jadi, ya begitu guys. Ya, jadi hubungan perkawinan antara suatu pasangan guys ini memang harus melihat ya bagaimana maunya si istri sih sebenarnya ya. Kan ada ini ya di luaran itu bahwa wanita selalu benar ya, maunya istri gimana, jadi gitu aja. Oke guys, jadi begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan secara teknisnya lebih lanjut dalam video ini. Oke. Benar guys. Jadi memang pelaksanaan kewajiban PPh orang pribadi wanita menikah dapat memiliki beberapa bentuk yang dibedakan dari siapa atau berapa jumlah pemberi kerja serta bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pajak dengan sang suami. Oke. Jadi kita bisa bedakan ya pegawai wanita tadi apakah pegawai yang hanya menerima penghasilan dari satu atau lebih dari pemberi kerja, satu atau lebih dari satu pemberi kerja. Apakah wanita tadi ya pekerjaannya mempunyai atau tidak mempunyai hubungan usaha dengan suaminya? Atau apakah sang istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya tergabung dengan suami, artinya NPWP sang istri adalah NPWP suami atau bagian dari NPWP yang terpisah atau apakah terpisah dari NPWP sang suami. Nah, jadi guys, kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, maka pelaksanaan kewajiban PPh orang pribadi bagi wanita jadinya seperti ini guys. Jadinya seperti ini. Ini dia. Oke. Nah, kalau kita lihat guys ya di sini. Kita lihat di sini. Yang pertama guys, di sini tidak termasuk untuk yang HB.
Ya, apa itu HB? Bila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim atau HB singkatan dari hidup berpisah. Penghitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada penggabungan penghasilan ya di sini ya. Nah, sekarang dari skema ini guys, kita bisa lihat nih, istri ini yang mana nih? Kita lihat yang atas dulu ya, yang pertama ya, istri pegawai dari satu pemberi kerja. Tidak ada hubungan usaha dengan suami. Oke, NPWP istri bagian dari NPWP suami. Maka penghasilan istri tidak digabungkan dengan suami. Penghasilan istri dilakukan sebagai penghasilan yang bersifat final yang tadi ya. Hanya bukti potongnya hanya dilampirkan saja guys. Hanya dilampirkan saja di SPT suami. Ya, bersifat final artinya di sini diisi dalam formulir 1770 Romawi 3 kolom A15 atau 1770S Romawi 2 kolom A13. Dalam induk SPT suami ya, status perpajakannya itu adalah kakak atau kepala keluarga. Bukti potongnya yang tadi ya 1721A1 istri dilampirkan saat penyampaian SPT orang pribadi suami. Nah, bila ternyata nih pegawai, si istri pegawai lebih dari satu pemberi kerja, tapi ada hubungan, oh sorry, sebentar, ini belum selesai ya. Ya, yang atas dulu ya, masih ada lagi nih, di alurnya masih ada lagi sendiri nih. Istri pegawai dari satu pemberi kerja tidak ada hubungan usaha dengan suami, maka NPWP istri adalah sendiri. Tadi kan yang atas NPWP istri bagian dari NPWP suami ya, tapi di sini misalnya NPWP istri sendiri, maka dia yang bawa ini. Saya skip dulu ya. Nah, karena ini semua mirip guys, ya. Maksudnya yang bagian dua ini kalau misalnya apa penggabungan penghasilan ini ada beberapa jalur ya di skema ini ya. Oke, jadi udah dua ya kita bahas ya. Istri pegawai satu pemberi kerja tidak ada hubungan usaha dengan suami, tapi istri punya NPWP sendiri. Artinya nomornya berbeda dari NPWP suami. Nah, yang ketiga guys, istri apa nih? Istri pegawai, ya, dari satu pemberi kerja. Tapi ada hubungan usaha dengan suami. Ada hubungan usaha dengan suami. Tadi kan tidak ada hubungan usaha ya, NPWP istri sendiri. Satu pemberi kerja, tapi ada hubungan usaha dengan suami, maka larinya ke yang kedua ini juga. Saya skip lagi. Istri pegawai lebih dari satu pemberi kerja. Jatuhnya sama ke sini juga ya. Istri melakukan pekerjaan bebas, sama ke sini juga ya. Istri memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suami. Maka guys, di sini kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, penghasilan istri digabungkan dengan suami. Dan PTKP-nya adalah KI garing tanggungan. Berarti artinya PTKP penggabungan guys, namanya itu. Kemudian penghasilan istri dan suami dilaporkan dalam SPT masing-masing. Artinya SPT bisa 1770 atau 1770S ya, Romawi 2 sini. Dalam SPT orang pribadi wajib melampirkan penghitungan PPh yang terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto. Cara ngitungnya beda guys. Kalau yang atas kan nggak ada hitung-hitungan ya. Si istri cuma menggabung memberikan bukti potong dari pemberi kerjanya kepada suami, nanti kemudian suami laporkan SPT-nya sebagai kakak kepala keluarga. Nah kalau yang ini enggak guys, jadi dia harus penggabungan penghasilan dulu, penghasilan itu digabungkan, hitung pajak dulu. Oke, saya lanjutkan lagi. Dalam induk SPT status perpajakannya adalah PH, ya, pisah harta, atau MT, memilih terpisah guys. Itu ya. Nah, bukti potong 1721A1 istri dan suami dilampirkan saat penyampaian SPT orang pribadi masing-masing. Nah, ini guys, sekilas bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi memang paling gampang yang atas guys, yang ini doang. Ya, sisanya nih guys, dari alur skema ini ya larinya semuanya kita harus hitung ulang. Oke, yang sekarang sering terjadi kan NPWP istri sendiri nih. Satu pemberi kerja, tidak ada hubungan usaha dengan suami, tapi sang istri punya NPWP sendiri, nomornya berbeda dengan suami. Tapi jatuhnya gini, harus ngitung ulang. Ya, ini sudah ada penegasan berkali-kali dari otoritas pajak bahwa harus menghitung penghasilan neto, digabungkan, dihitung ulang pajaknya, guys. Oke? Gitu, guys, untuk alurnya. Nanti kita akan
lihat lebih lanjut ya, contohnya seperti apa. Baik, itu bagaimana perbedaan masing-masing dari wanita yang menikah. Bagaimana cara menghitung pajaknya? Oke. Jelas berbeda secara signifikan, guys. Karena undang-undang memang memberikan tambahan untuk batasan penghasilan tidak kena pajak, khususnya untuk menghitung penggabungan penghasilan, ya, yang tadi itu asumsi yang tadi, bahwa di sini sang istri dengan kondisi yang lebih dari satu pemberi kerja atau ada hubungan usaha dengan suami atau membeli terpisah gitu ya, atau pisah harta. Maka di sini dia dapat untuk keluarga tadi cara menghitung PTKP-nya ada penggabungan PTKP, guys. Ya. Jadi di sini tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami adalah sebesar 54 juta. Sementara kalau tidak ada penggabungan, guys, PTKP-nya kan normal. Bagi yang menikah, oke, bagi si suami ini, ya, kakak, maka untuk si tambahan dia menikah adalah cuma 4.500.000. Dan dua ini ya, apakah PTKP penggabungan penghasilan atau PTKP tidak ada penggabungan penghasilan. Masing-masing tanggungannya sama, guys. Itu tambahannya sebesar 4,5 juta per tanggungan dan maksimal 3, berarti K3 atau tidak kawin 3 gitu ya. Nah, di sini ya, besarnya penggabungan penghasilan, PH dan MT atau tidak terdapat ya, jadi gitu ya. Besarnya sama. Jadi kalau kita cek lebih lanjut, guys ya. Ini sudah pernah disajikan di video Andrik Channel sebelum-sebelumnya ya. Jadinya guys, ya, seperti ini guys. Kalau ada penggabungan penghasilan. Nah, ini dia. Oke, kita perjelas lagi ya. Kalau yang video sebelumnya kan nggak dikupas lebih lanjut ya. Apakah PTKP gabung penghasilan itu apa sih sebenarnya? Jadi sekali lagi guys, PTKP penggabungan suami istri ya, untuk menghitung ulang ya berdasarkan pro rata gitu ya, persentase, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Maka di sini ada tambahan tadi ya 54 juta ya, dan tanggungannya semua sama 4,5 juta. Jadi kalau tidak kawin nol berarti kan nggak ada ya. Oke, sekali lagi PTKP penggabungan ini hanya untuk yang PH dan atau MT, pisah harta atau memilih terpisah. Ya, jadi kalau misalnya dia K0 atau TK1, ya K0 sih mestinya ya, penggabungan penghasilan, masa tidak kawin gitu kan. Kalau dia K0, maka dia 112 juta 500, sementara normal kan ini ya, K1 117 juta, K2 121 500 juta, K3 126 juta. Jadi sekali lagi guys, PTKP penggabungan penghasilan KI garing beberapa tanggungan titik-titik ini ya, hanya untuk PH, pisah harta, atau memilih terpisah. Nah, itu guys. Jadinya PTKP-nya juga jelas berbeda ya. Oke. Untuk menghitung PPh orang pribadi penggabungan penghasilan neto suami dan istri, pertama guys, ya setelah dapat bukti potongnya masing-masing suami istri ya, saat nanti kita akan menghitung PPh orang pribadi terutang dari pasangan tersebut, pertama adalah gabungkan penghasilan neto keduanya, oke, si suami dan si istri, ya. Apa itu penghasilan netonya? Ya dalam negeri, penghasilan neto dalam negeri atau pekerjaan bebas, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya atau penghasilan neto dari luar negeri. Nah, yang pertama, ya, penghasilan neto keduanya digabungkan. Kurangkan dengan zakat, sumbangan, keagamaan yang bersifat wajib bila ada, serta kompensasi kerugian bila ada. Kurangkan dengan PTKP penggabungan yang tadi ya, K garing I garing berapa tanggungan. Nah, hasil dari pengurangan tadi itu adalah diperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP. Nah, kemudian setelah itu selesai, hitung PPh terutang penggabungan. Lalu, hitung PPh
suami istri secara proporsional yang tadi ya, pro rata, pro rate. Untuk suami guys dan istri, dia ada rumusnya nih. Ada rumusnya. Oke, rumusnya jadinya seperti ini guys. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ini dia. Oke, kita perbesar dulu. Nah, untuk suami guys, jumlah penghasilan neto suami, pro rata kan ini ya, pro rate ini guys, dibagi jumlah penghasilan neto penggabungan, dikalikan tadi tuh, PPh yang dihitung ulang. Hasil penggabungan, PPh terutang gabungan. Sementara untuk si istri, jumlah penghasilan neto ini istri ya, jumlah penghasilan neto istri dibagi jumlah penghasilan neto penggabungan dikalikan PPh terutang gabungan. Nah, langkahnya jadi seperti ini guys. Ya, kita ulang lagi ya, tapi dalam bentuk flow sekarang. Tadi ya, penghasilan neto suami plus istri kita gabungkan dulu. Kurangkan dengan zakat sumbangan keagamaan bersifat wajib bila ada, serta kompensasi kerugian bila ada. Kurangkan juga dengan PT KPK garing I garing tanggungan gitu ya, maka didapat PHKP. PHKP itu, penghasilan kena pajak ini ya, kita kalikan dulu nih, tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Maka didapat PPh terutang menggabungan. Nah, setelah selesai, hitung PPh terutang suami dan istri secara proporsional. Oke, maka di sini akan diperoleh PPh terutang suami atau PPh terutang istri. Nah, masing-masing tadi akan menimbulkan kurang bayar atau lebih bayar. Masing-masing tadi nih, si istri bisa kurang bayar, atau si suami bisa kurang bayar, atau sebaliknya, si istri bisa lebih bayar, atau si suami bisa lebih bayar. Nah, bila ternyata kurang bayar, maka di antara suami dan istri akan terdapat angsuran PPh pasal 25. Oke, kita lihat sekarang contohnya guys, bagaimana menghitung penggabungan penghasilan ini. Ya, dengan flow yang tadi kita sudah lihat siapa aja. Ya, sekali lagi, status PH, pisah harta, atau MT, memilih terpisah. Contoh di sini, Nani dan Maman adalah pasangan suami istri dengan satu anak. Berarti dia K1 ya. Keduanya bekerja dan memiliki NPWP sendiri. Oke, karena Nani berkehendak atau berkehendak atau memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri. Berarti statusnya MT ya, memilih terpisah. Keduanya mendapatkan formulir 1721A1 dari tempat kerja masing-masing, di mana penghasilan neto Maman adalah sebesar 92.150.000, penghasilan neto Nani adalah 76 juta. Nah, penghitungannya jadi begini guys. Oke, kita hitung dulu di sini penghasilan neto masing-masing ya. 92 di sini kan dari hubungan pekerjaan ya. Tadi kan dari kerja. Di sini kebetulan Nani dan Maman tidak ada pekerjaan bebas atau dari usaha. Dia juga tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya ya. Oke. Dia juga tidak ada penghasilan neto dari luar negeri, maka jumlahnya tetap ya. 92.150.000 dan 76 juta. Oke. Nah, kita hitungnya di sini guys. Dijumlahkan dulu tadi Nani dan Maman didapat 168.150.000. Oke. PTKP-nya dia K garing I garing 1. Ya, berarti PTKP penggabungan dengan tanggungan satu anak. Maka dia punya PTKP sebesar 117 juta. Kebetulan dia tidak ada zakat, sumbangan, dan sebagainya ya. Kan dua-duanya cuma pegawai di sini ceritanya. Oke. Maka penghasilan kena pajaknya guys, itu 51.150.000. Kita hitung dulu. Oke, PPh terutangnya. Karena dia lebih dari 50 juta ya, maka 50 juta yang pertama dikalikan 5%, 2,5 juta. Selisihnya nih, 1.150.000 dikalikan 15%, didapat 172.500. Maka jumlah PPh terutang gabungan adalah 2.672.500. Maka di sini yang si Maman guys, berarti kan gimana? 92.150.000 ya dibagi dengan 168.150 dikali dengan 2.672.500. Maka PPh terutang yang ditanggung si suami, si Maman, 1.464.590. Sementara Nani, penghasilan netonya kan 76 juta nih, ya dari butuh potongnya, dibagi dengan 168.150.000,
dikalikan PPh terutang penggabungan 2.672.500, maka utang pajak Sinani 1.207.910.000. Oke, jadi ini kita belum sempat cek ininya ya, si 1721A1-nya pasangan ini ya. Karena kalau kita lihat ini aja kan PTKP-nya kan kalau si Maman tetap K1. Di sini kan ada tambahan 54 juta nih Maman. Oke, sementara Nani itu kan TK 0. Ya, jadi wanita punya NPWP mau menikah atau tidak menikah, dia tetap dianggap TK, tidak kawin guys, secara PTKP. Gitu ya, tanggungan itu hanya untuk kepala keluarga. Oke, nanti kita akan bahas segala hal terkait dengan PTKP ya. Kondisi-kondisi apa sih yang membuat PTKP itu tidak si istri suaminya kerja, istrinya kerja, suaminya enggak punya penghasilan gimana? Ya, oke nanti kita akan bahas sendiri ya. Nah jadi gitu guys, setelah kita cek nih bisa jadi nih masing-masing ini ada yang lebih bayar, ada yang kurang bayar. Ya, di antara dua orang ini nih, pasangan ini si Maman dan si Nani. Ada yang lebih bayar atau ada yang kurang bayar. Oke, begitu saja guys untuk aspek pajak bagi wanita yang menikah. Ya, kalau bisa kita simpulkan nih, sebenarnya ya, kalau memilih memang tidak ribet sama masalah pajak di keluarga kita nih, lebih baik memang si istri, lebih baik memang pakai NPWP yang kemarin kita sudah bahas ya, menggabung dengan suami. NPWP istri bagian dari NPWP suami. Nanti semua nomornya nomor suami garing sama si istri kan gitu ya. Soalnya kalau enggak guys, ngitungnya ya pakai MT. Ngitungnya pakai MT bisa memperbesar jumlah pajak terutang dari keluarga itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan cek lagi ya, bagaimana dengan besaran PPh yang terutang pada bagian nanti saat kita membahas SPT. Nanti mungkin kita akan masukkan di UTAK ASIK guys. Jadi kita akan cek bagaimana ngisi SPT gitu ya. UTAK ASIK guys. Oke, begitu saja mungkin bahasan terkait dasar-dasar pajak yang disajikan dengan syarat tanggung jawab atau VMA, menghitung PPh orang pribadi bagi wanita yang menikah. Selamat terima kasih guys sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di video Andrik channel berikutnya. Oke, like, share gitu ya. Jangan lupa juga subscribe guys. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.